Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang tanda dari Tuhan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seperti apa yang disampaikan Nabi Yesaya tentang kelahiran Immanuel saat dia menerima pesan Tuhan tentang tanda yang akan diberikan, maka kepada kita Tuhan juga dapat sampaikan melalui sebuah tanda. Apakah itu pesan Tuhan melalui firman-Nya, melalui khotbah, atau juga melalui mimpi, atau bahkan satu kejadian yang terjadi dalam hidup ini? Itu merupakan sebuah tanda yang Tuhan berikan. Yang terpenting kita punya kepekaan, supaya dengan jelas mengetahui tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya dengan dekat kepada Tuhan, kita dapat memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita. Tanda itu mungkin sebuah pesan berupa teguran, tuntunan, nasihat, atau bahkan apa yang akan terjadi ke depan, yang artinya supaya kita dapat mempersiapkan diri, supaya diluputkan, dilindungi dari apa yang tidak baik. Kita dapat berdoa meminta tanda dari Tuhan, seperti yang pernah dilakukan oleh Gideon, Daud, dan lainnya. Apakah itu tanda untuk sebuah jawaban doa, tanda untuk sebuah keputusan yang akan diambil? Yang terpenting, kita berdoa meminta tanda dari Tuhan, tapi kita juga berserah dan mengikuti kehendak Tuhan. Jangan memaksakan Tuhan untuk mengikuti tanda yang kita tentukan atau mengikuti waktu yang kita tetapkan. Biarkan Tuhan bertindak menurut kedaulatannya dan kehendaknya, karena Tuhan tahu yang paling baik bagi kita semua. Jika sepertinya tidak ada tanda atau mungkin belum ada, tidak berarti Tuhan mengacuhkan permohonan kita. Tuhan hanya menantikan saat yang tepat untuk bertindak, dan dengan cara yang tepat yang Tuhan sendiri akan lakukan. Pada saat kita meminta tanda, berkatalah bahwa Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup ini. Sebab itu, senantiasa ada di dalam hadirat-Nya, semakin dekat padanya, dan makin tajam mendengar suaranya. Saat ini, mari kita berdoa seperti doa Daud. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang terus mengajar dan mengingatkan kami, yang terus menuntun dan membawa hidup kami untuk mengerti rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu untuk semua tanda yang kami minta Engkau lakukan bagi kami. Kami berkata, jadilah kehendak-Mu, sebab Engkau yang berdaulat dan memerintah atas hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan, pemilik kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.